Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik nih? Jumpa lagi kita ya di ibadah kita pada hari ini seperti biasanya, ibadah online. Kali ini sebagai pemandu ibadahnya dipimpin sama kakak sendiri ya, Kak Winda ya. Gimana sebelum ibadah ini kita mulai, supaya kita semakin semangat lagi di dalam Tuhan, kita sama-sama nyanyi yuk. Ini lagunya judulnya Big or Small, yaitu artinya besar ataupun kecil, kita tetap berharga di hadapan Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri adik-adik, kita bersiap-siap untuk memuji Tuhan bersama-sama. Bagaimana adik-adik dengan lagu pujian tadi? Sudah diberkatin kan melalui pujian? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa lebih dahulu. Ambil sikap berdoa ya adik-adik ya, lipat tangannya, pejamkan mata, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak sekolah minggu GKPI Jaya Resort 1 Tuhan mengucap syukur Bapak, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh kembali melakukan ibadah online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan nyata Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, sukacita Tuhan boleh tetap ada buat anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sertai juga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Berkati juga setiap kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik lagi tentang ayat hafalan kita minggu lalu.
Masih ingat nggak? Ingat dong ya. Jadi bagaimana kalau kita bacakan bersama-sama lagi ya adik-adik? Ayat hafalnya dari mana? Betul, dari Mazmur 103 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Ingat ya adik-adik ya, ayat hafalan minggu lalu ya. Tema minggu ini adalah milik pusaka Allah. Nah, untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan nanti nih, kakak mau ajak adik-adik dulu deh buat menyanyi Goliat datang dengan membawa pedang. Adik-adik tahu nggak kisah Goliat ini? Iya, Goliat ini adalah raksasa yang dari Filistin, orang yang tinggi besar, tentara Filistin yang pada saat itu menantang pasukan Israel untuk berperang. Tapi Goliat yang besar dan seperti raksasa ini hanya dikalahkan oleh Daud yang kecil. Pada saat itu Daud masih muda adik-adik, dan hanya dengan batu, dilemparkan batu, dikena kepada dahinya, keningnya, dan Goliat terjatuh. Jadi kuasa Tuhan itu nggak terbatas ya adik-adik ya. Jadi yuk kita memuji Tuhan yuk. Goliat datang dengan membawa pedang. Ibadah minggu ini dan seterusnya kita akan terus belajar mengingat tentang 10 perintah Allah. Jadi tiap minggunya adik-adik akan dibantu untuk diingatkan lagi tentang 10 perintah Allah. Jadi dihafal ya adik-adik ya, karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Kakak mau mulai bacakan ya adik-adik ya 10 perintah Allahnya ya. Tolong didengarkan, nanti adik-adik bisa mempelajarinya lagi di rumah, bisa minta bantu sama papa dan mamahnya. 10 perintah Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Dan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu manusia. Dihafal ya adik-adik ya, karena setiap minggunya kakak-kakak sekolah minggu akan membantu adik untuk mengingat 10 perintah Allah ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengingat ayat hafalan minggu lalu. Kita juga sudah belajar tentang 10 perintah Allah. Kita nyanyi lagi yuk, biar suasananya semakin ceria, biar adik-adik tetap semangat dalam memuji Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus tetap semangat, karena anak-anak Tuhan itu gak boleh malas. Ayo adik-adik, semangat di dalam Tuhan, kita memuji Tuhan.
Gimana adik-adik? Kita sudah memuji Tuhan lagi kan tadi? Minggu ini dan minggu kedepannya kita akan banyak belajar nih adik-adik. Belajar 10 perintah Allah. Nah sekarang kita mau belajar lagi tentang pengakuan imam rasuli. Jadi adik-adik boleh mempelajarinya selalu ya. Jadi minggu depan akan diulang terus supaya adik-adik mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita harus punya iman pengakuan terhadap Tuhan kita. Pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah melakukan pengakuan imam rasuli ya. Yuk kita memuji Tuhan lagi yuk adik-adik yuk. Biar semakin semangat deh dalam Tuhan ya. Ayo adik-adik kita akan mengangkat lagu pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau adik-adik itu disayang loh sama Tuhan Yesus? Kasih tahu dong, kenapa adik-adik bisa tahu kalau adik-adik disayang sama Tuhan Yesus? Seperti saat ini, kalau adik-adik saat ini masih bisa beribadah online, masih bisa bermain, masih sehat, itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi lagi yuk. Karena Tuhan sudah menyayangi kita loh. Ayo kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Mari adik-adik kita bernyanyi.
Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari lebih dahulu kita merendahkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu datang di hadapan Tuhan. Kami membawa tubuh, jiwa, dan raga kami di hadapan Engkau, karena Engkau lah pemilik segala sesuatu di muka bumi ini Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Renungan firman Tuhan pada hari ini, aku milik pusaka Allah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Bang Vento berharap kita semua dalam keadaan sehat, dan kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Aku milik pusaka Allah. Tentunya kalau kita melihat di Kamus Bahasa Indonesia, pusaka adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat berarti dan patut dijaga. Itu artinya pusaka. Ada seorang anak bernama Malia Emma Chandra Wijaya, dia berusia 7 tahun, dia keturunan warga Indonesia. Dia pada waktu itu terpilih untuk bernyanyi di acara pembukaan acara sepak bola di Amerika, yaitu antara Los Angeles Galaxy dengan Seattle. Emma ini memiliki suara yang sangat khas, bahkan dia menyanyikan sesuatu itu dengan intonasi yang sangat tinggi, sampai para penonton pun bertepuk tangan dan bersorak-sorai dengan tepuk tangan yang sangat berdiri. Artinya betapa kagumnya penonton di usia yang masih kecil, usia 7 tahun, dia memiliki suara yang sangat tinggi. Bahkan salah satu pemain sepak bola pada waktu itu, yaitu striker dari LA Galaxy yang bernama Zlatan Ibrahimovic, sangat kagum. Bahkan dia menulis dengan sangat kagumnya terhadap Malia Emma Chandra Wijaya ini dengan kata-kata suaranya Malia sangat begitu mengagumkan. Bahkan di salah satu media Inggris, yaitu BBC, mengatakan usia 7 tahun saja sudah menghasilkan suara yang begitu sangat fantastis. Artinya anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang begitu bagus, yang berharga itu patut dijaga, bahkan patut kita berikan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, sama kita seperti hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus menjaga agar bagaimana hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukankah Allah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita? Ketika pada waktu itu bapaknya Emma diwawancarai oleh salah satu stasiun BBC di Inggris, mengatakan, Pak Chandra Wijaya, bagaimana Bapak bisa memberikan yang terbaik bagi anak Anda di usia 7 tahun ini? Pak Chandra Wijaya ketika waktu itu diwawancara oleh BBC, dia mengatakan, saya melihat potensi anak saya ketika usia 3 tahun. Dan di situ saya melihat suaranya begitu sangat ciri khas. Sehingga saya berani memberikan ke suatu tempat di olah vokal bagaimana supaya lebih baik lagi anak saya. Dan saya tidak menyangka bahwa anak saya diberi kesempatan untuk bernyanyi di suatu tempat yang begitu banyaknya orang terpilih untuk bernyanyi di acara pembukaan sepak bola di Amerika Serikat tersebut. Semua orang sangat kagum. Saya sampai kaget, semua dunia, bahkan di Instagramnya dia pun sangat dipenuhi. Bukan sampai di situ saja, dikatakan oleh bapaknya si Emma ini. Bahkan anak saya pun menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Mandarin. Artinya anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga kita harus menuruti
apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Karena kita tahu bahwa orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Tanpa orang tua kita tidak bisa apa-apa, anak-anakku. Karena orang tualah sebagai wakil Allah yang selalu mengarahkan kita sebagai anak untuk lebih baik lagi. Ketika kita ada di dunia ini, ketika kita masih kecil, tentunya orang tua kita membawa kita untuk dibaptis. Artinya dibaptis adalah tanda atau materai kita ini adalah milik Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya apa yang kita harus lakukan? Kita sebagai milik Allah, aku milik pusaka Allah. Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari, kita hendaknya berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan di pagi hari, kita bisa dilindungi dan mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dan lebih lagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum juga kita tidur, kita juga sebagai tanda syukur kita berdoa kepada Tuhan. Karena bukankah Allah kita, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus sudah mengasihi kita. Kita adalah miliknya. Dan Bapa di sorga adalah Bapa kita yang mengenal dan mengetahui segala sifat kita. Melalui firman Tuhan kali ini, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selalu menjaga kehidupan kita seperti Kristus. Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu anak-anakku, kita harus taat kepada Tuhan. Meskipun saat ini juga kalau kita lihat dunia sangat mencekam. Saya percaya kita semua memiliki handphone. Handphone hendaknya kita gunakan dengan hal-hal positif, karena saat ini juga kita memiliki handphone yaitu smartphone yang bisa kita akses dengan berbagai macam. Kita bisa lihat Google tentang pelajaran, tetapi juga kita bisa melihat, mengakses internet ini dengan hal-hal negatif. Tinggal pilih bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita mau ke dalam jurang kehancuran atau mengikut Kristus. Bang Vento mengingatkan, mari kita mengikuti hal yang positif apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan ini dengan baik dan kita jalankan firman Tuhan ini agar kita memiliki dampak positif. Agar pusaka kita itu ya ayah itu Allah kita sendiri, kita dapat kita banggakan dan kita terus memuji dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita itu anak Tuhan yang sangat berharga. Berharga. Di mana kita pada hari ini memuji Tuhan. Meskipun suasana pada hari ini juga COVID, tapi gereja masih memberikan kesempatan ibadah secara virtual agar anak-anakku bisa terus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggumu di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pendidikan anak-anak sekolah minggumu di tempat ini. Kami juga teringat Tuhan untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggumu di tempat ini. Berkenanlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan orang tua dari anak-anak sekolah minggumu di tempat ini, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau selesai nih ibadahnya. Seperti biasa, kita kumpulkan yuk uang persembahan kita. Minta dari mama papa dan siapkan uang persembahannya. Kalau adik-adik belum bisa ke gereja, adik-adik bisa titipkan ke mama papahnya untuk diantarkan ke gereja. Kalau enggak, boleh dikirim ke nomor rekening di bawah ini ya adik-adik. Sambil mengiringi persembahan adik-adik, yuk kita kembali memuji Tuhan yuk. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ya ibadahnya ya. Tapi seperti biasanya, kakak akan mengingatkan adik-adik untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Pasti masih ingat dong adik-adik. Yang pertama, jangan pernah lupa untuk memakai masker. Memakai maskernya, dialah harus menutupi hidung sampai dengan dagu. Selain memakai masker, adik-adik juga harus menjaga jarak. Ingat ya adik-adik ya, selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Terus adik-adik juga harus rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Kalau adik-adik belum menemukan air mengalir, seperti biasa adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer. Ya, selamat hidup sehat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.